Film ini dimulai dengan seorang cowok yang sedang bekerja di sebuah warung jamu plekentu, dan ini adalah tempat kerja miliknya sendiri yo. Dia ini bernama Dong Chul, seorang pria yang sudah memiliki 2 orang anak dan istri, tapi tinggalnya beda negara gitu. Nah, suatu ketika ada 2 orang temennya dari semasa SMA dulu, namanya nggak penting yo, karena mereka ini adalah tokoh dal kenyut. Mereka ini datang berkonsultasi ke Dong Chul gimana caranya agar gampang dapetin cewek. Karena Dong Chul ini semasa SMA dulu dikenal sebagai playboy cap kadal plastik ya. Dong Chul kemudian mengutarakan sebuah ide, yaitu melakukan reuni dengan temen SMA mereka dulu. Ya kali aja ntar ada cewek cantik yang bisa ditargetkan, lumayan toh. Mereka pun menyetujui ide tersebut dan film ini pun dimulai. Acara reunian pun dimulai. Terlihat Dong Chul bersama beberapa orang dan mereka ini adalah teman semasa SMA mereka dulu ya. Dan meskipun banyak banget cewek yang berkumpul di sini, namun terlihat Dong Chul ini nggak terlalu semangat yo. Karena cewek-cewek tersebut levelnya nggak memenuhi standar SNI. Sampai kemudian muncul seorang cewek yang membuat semua mata di ruangan tersebut terbelalak bagaikan dijembeng menggunakan tapal kuda. Cewek ini bernama Eugene dan ini adalah kali pertama dia mengikuti acara reunian ini karena selama ini dia nggak bisa menghadiri karena dia berada di luar negeri dengan suaminya. Dong Chul yang sedari tadi terlihat lemes, seketika itu juga jiwa playboynya pun bergejolak dan ketika reunian berakhir, masing-masing cowok di tempat tersebut kini sudah mendapatkan targetnya masing-masing. Dan untuk Dong Chul tentu saja jatahnya adalah Eugene ya. Eugene yang sudah teler ini kemudian diantar pulang menggunakan taksi. Dan selama di dalam taksi, tangan Dong Chul ini aktif banget loh bergentayangan ke Nutrigelnya Eugene. Setelah sampai, kemudian Dong Chul meminta nomor WhatsAppnya Eugene dengan alasan biar nggak hilang kontak gitu sesama teman SMA toh. Namun keesokan harinya, Dong Chul ini langsung aja aktif melancarkan modusnya, yaitu dengan cara mengajak Eugene makan tempe penyet di warungnya Mbok Darmi. Dan di sini pun tanpa sungkan, Dong Chul ini langsung aja mencoba merayu Eugene. Sementara itu, ternyata setelah acara reunian kemarin, masih ada satu temen Dong Chul yang nggak kebagian jatah cewek. Sehingga Dong Chul kemudian memiliki sebuah ide untuk melakukan acara lagi, tapi kali ini adalah bertema camping gitu. Eugene ini sebenarnya nggak terlalu tertarik mengikuti acara tersebut, namun tiba-tiba terdengar suara celepak-celepok yang mengusik keheningan malam. Dong Chul kemudian mengajak Eugene untuk melihat-lihat adegan tersebut. Dan di sini Dong Chul yang sudah terbawa suasana kemudian langsung melancarkan teknik nyosor bangau tong-tong. Namun Eugene yang tersadar kemudian langsung mendorong Dong Chul dan sambil marah-marah dia pun pergi meninggalkannya. Dong Chul yang sudah sange berat ini kemudian menyusul Eugene ke apartemennya. Dia ini meminta maaf sambil berteriak-teriak di depan kamarnya. Nah, karena Eugene ini malu didengar sama tetangga di kamar lain, akhirnya dia pun menyeret Dong Chul masuk ke kamarnya. Dan secara cepat, Dong Chul pun langsung melancarkan aksinya untuk merasakan bikang angetnya Eugene. Dan meskipun Eugene ini mencoba menolaknya, tapi ya akhirnya tetap aja kena. Dan uniknya, setelah kejadian itu, Dong Chul dan Eugene ini jadi ketagihan loh. Sehingga ketika mereka menemukan waktu senggang, mereka pun tanpa basa-basi lagi langsung melakukan pertarungan kolosal. Jadi pada poin ini Dong Chul ini sudah nggak inget lagi yo kalau dia itu sudah punya anak dan istri. Nah, suatu ketika pas Dong Chul dan Eugene ini lagi makan bakwan jeletot, mereka ini terlihat sangat mesra yo. Bahkan kaki mereka ini saling bergerilya di bawah meja. Kemudian terdengar HP yang berbunyi dan itu adalah telepon dari istri Dong Chul yang bernama Maija. Namun Dong Chul ini enggan mengangkatnya karena saat ini sudah tidak ada yang lebih penting melebihi si cantik Eugene yang ada di hadapannya ini.
Setelah cukup pemanasan sogok-sogokan sikil tadi, kemudian mereka pun memasuki acara utama, yaitu prosesi penyemaian benih tongkol jagung biji 2. Namun tanpa sepengetahuan Dongchul, ternyata istrinya kini sudah ada di bandara. Karena Dongchul tadi nggak ngangkat teleponnya toh, jadi nggak tahu. Dan Maija ini kini tengah menuju ke apartemen Dongchul. Tapi sepertinya Dewi Fortuchlok masih memihak kepadanya yo. Eugene ini pulang setelah selesai melakukan penggenjotan. Dan hanya selang beberapa menit kemudian muncullah istri Dongchul. Itu kalau sampai telat beberapa menit aja pasti bakal terjadi perang dunia. Keesokan harinya terlihat Dongchul yang berada di dalam mobil dan tiba-tiba muncul Eugene yang membawakan makanan. Namun Dongchul ini justru kaget melihat Eugene karena beberapa detik kemudian muncullah Maija dari seberang. Dan seketika itu juga mereka ini kemudian bertingkah seperti tidak saling mengenal ya. Nah, setelah kejadian itu barulah Eugene sadar akan kelakuan mereka selama ini ternyata adalah hal yang salah. Karena dia ini merasa bersalah sudah mengganggu kehidupan rumah tangga orang lain. Beberapa hari kemudian, Maija kini sudah pulang ke rumah dan dengan segera Dongchul langsung berangkat menemui Yuji untuk melanjutkan kisah cinta terlarang mereka. Namun Yuji kali ini menolaknya dan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah hal yang salah. Dongchul tidak bisa menerimanya dan tetap bersikukuh untuk menjalani hubungan ini. Yuji kemudian menceritakan bahwa dulu suaminya itu juga pernah berselingkuh di belakangnya. Dan akhirnya suaminya tadi mati kecelakaan bersama selingkuhannya tadi. Jadi Yuji ini sebenarnya sudah janda yo. Tapi Dongchul tidak pernah mengetahui hal tersebut. Yuji kemudian teringat betapa sakit hatinya ketika mengetahui perbuatan suaminya tadi. Sehingga Yuji kemudian mengatakan untuk mengakhiri hubungan ini dan menyuruh Dongchul kembali ke istrinya mumpung dia tidak tahu akan kelakuan yang sudah mereka lakukan. Akhirnya Dongchul pun kemudian mau menerima keputusan Yuji tadi dan dia kemudian bersiap-siap untuk pulang menuju ke istrinya. Namun ketika ia masih berada di bandara, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari istrinya dan mengatakan bahwa dia ingin bercerai dengannya. Karena sebenarnya Maija sudah tahu dari gerak-gerik Dongchul kalau dia tadi sudah berselingkuh. Maija pun mengatakan sebuah alasan aja sih sebenarnya, bahwa dia kini sudah jatuh cinta dengan laki-laki lain dan mengatakan untuk menceraikannya. Mendengar hal itu, seketika itu juga Dongchul pun jadi lemes yo. Karena sebenarnya dia ini masih sangat sayang kepada istrinya dan juga anak-anaknya. Dongchul kemudian menemui Eugene dan menceritakan semua kejadian barusan. Dan meskipun Eugene kini tahu kalau Dongchul sudah tidak memiliki pasangan lagi, Eugene ini bukannya seneng karena akhirnya dia kini bisa berhubungan dengan Dongchul tanpa perlu merasa bersalah. Melainkan Eugene ini menyuruh Dongchul untuk jangan pernah menemuinya lagi. Karena dia yakin jika suatu hubungan itu didasari oleh hal yang tidak baik, maka pastinya di belakangnya nanti hasilnya juga tidak akan baik. Dongchul pun kemudian pergi dan kini dia harus menerima kenyataan hidupnya yang kini berantakan akibat dari ulahnya tadi. Dan film ini pun berakhir.